Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafka Arko Ardisya dari PPLG 10 Sekolah Wikrama Bogor, SMK Wikrama Bogor. Di sini saya akan jelaskan tentang ujian saya, ujian membuat kalkulator sederhana di PHP. Pertama, kita akan melihat dulu kodenya. Di sini saya menggunakan VS Code untuk tulis kodenya. Kita langsung aja buka kodenya. Di sini adalah kodenya, kode yang sangat simple namun jelas gitu. Nah, saya akan jelaskan yang paling atas dulu, yang ini nih, yang ada tag PHP-nya. Nah, di sini saya menggunakan function. Function ini kalau menurut saya tuh untuk untuk mempermudah aja gitu. Kayak apa ya? Biar nantinya kita gak usah tulis panjang-panjang. Biar langsung ketik. Kayak misal saya ketik pertambahan, nah itu bisa langsung ke jalan gitu, kayak gak harus ngetik panjang lagi kodenya. Nah, di sini argumennya saya tulis pertambahan dan parameternya saya isi variabel bilangan 1 dan variabel bilangan 2. Lalu saya mengretur variabel 1 plus variabel 2 dan begitupun selanjutnya saya menambahkan perkalian, pengurangan, dan pembagian. Oke, kita lanjut. Di sini ada dokumen HTML. Jadi teman-teman pada tahu kenapa kita harus mencantumkan doctype HTML? Itu agar si browser mendetek bahwa kita nulis kode itu adalah HTML, walaupun ini di indeks PHP. Nah, itu gak apa-apa, soalnya kata guru saya PHP itu bisa dicampur beragam jenis kode gitu, seperti JavaScript dan lain-lainnya. Oke. Di sini adalah stylist CSS-nya. Saya menggunakan internal karena saya cukup mager juga membuat yang eksternalnya. Ini akan saya bahas nanti saja. Sekarang kita bahas bagian penting dari kalkulatornya. Oke. Pertama ada H1. H1 itu apa? Mungkin teman-teman udah tahu, H1 itu adalah teks yang berukuran besar gitu. Di sini saya kasih namanya kalkulator. Nah, di sini tuh ada div flex. Ini tuh buat apa? Lanjut saja. Di sini saya menggunakan div flex, class flex itu untuk biar si kalkulatornya berada di tengah website gitu. Oke. Lanjut. Nah, di sini yang paling penting adalah from action dan method. Action ini buat apa? Action ini biar setelah kita mengirim data dan data itu akan menuju kemana. Nah, gunanya action ini kayak misal saya akan mengirim data ke indeks 2 php. Nah, itu akan langsung ke indeks 2 PHP karena saya maunya datanya berada di indeks PHP saja, jadi saya kosongkan ini. Nah, lalu ini ada method post. Jadi method post ini adalah ketika kita mengirim data dan data itu tidak muncul di URL pencarian kita.
beda lagi dengan get. Get itu ketika kita mengirim data itu akan ada di URL tempat searching kita. Jadi kita tuh harus harus menjaga data tersebut agar tidak terlihat oleh user. Nah, lanjut. Di sini saya menggunakan div gabung. Kenapa saya menggunakan div gabung? Kita lihat di sini. Nah, ini juga sama, biar ke tengah juga antara bilangan pertama dan kedua, dan juga biar bilangan pertama dan kedua itu berkesampingan gitu. Kita lanjut. Di sini ada label. Labelnya buat apa? Label itu setahu saya tuh buat drop down-nya gitu. Buat drop down dimana kita memilih operator yang akan digunakan. Nah, di sini saya ada operator ini. Nah, ini tuh apa? Jadi ketika saya namakan pilih operator ini, lalu saya nambah disable selected hidden. Itu tujuannya biar seperti placeholder. Nah, placeholder ini berguna mempelarat. Di sini saya menggunakan input type number. Agar apa? Agar user harus memasukkan angka dan tidak boleh huruf-huruf. Lalu namanya saya tambahkan bilangan pertama ID 1. ID itu buat apa? Agar ntar ketika kita mau mencet labelnya, label ada kata-kata bilangan pertama, dia akan langsung lari ke sini. Ntar saya akan jelaskan. Begitupun juga sama dengan yang ini juga. Saya dengan input dengan type number, lalu name-nya bilangan kedua, ID-nya 2, dan placeholder-nya adalah masukkan angka 2. Nah, kita lanjut ke label sini, atau bisa disebut drop down. Ada drop down. Nah, tipe mau. Nah, jadi si kode ini tuh dia tuh ada di drop down, tapi bukan sebagai pilihan, cuma sebagai pemberitahu gitu. Oke, kita lanjut. Di sini saya menggunakan value tambahan buat tambah, pengurangan buat kurang, perkalian buat kali, pembagian dan buat pembagian. Oke, kita lanjut ke button type. Nah, button type ini saya kasih type-nya adalah submit. Biar apa? Biar data tuh kekirim. Kalau kita yang lain itu pasti datanya nggak kekirim-kirim. Oke, nah name-nya kirim. Nah, name juga di sini sangat penting bagi PHP sendiri biar kita bisa meng-trigger si kode ini. Oke, kita lanjut ke logikanya. Nah, di sini tuh ada namanya, saya perbesar dulu. Di sini tuh ada yang namanya if statement. Jadi teman-teman pada tahu lah ya if statement itu apa. Oke, lanjut. If statement, if jika iset post kirim. Nah, iset itu apa? Iset itu berguna untuk mengecek apakah ada data yang kekirim apa enggak
dari si kirim ini. Kirim tuh apa? Kirim tuh si button ini, button submit. Jadi si iset tuh mengecek apakah ada data yang kekirim dari si button dengan name kirim ini. Nah, kita lanjut. Di sini tuh ada if statement lagi. If jika iset operator. Nah, ini tuh apa? Ini tuh artinya jika user memilih salah satu operator. Operator tuh apa? Operator tuh yang ini. Nih. Yang pertambahan, pengurangan, perkalian. Dan and iset pos bilangan pertama. Ini juga untuk mengecek apakah user mengirim data berupa angka gitu. Dan ini juga sama. Tanda kurawal. Ini tuh variabel pilih operator. Ini tuh untuk memilih operator yang akan digunakan ntar. Lihat. Saya cantumkan variabel add post. Kenapa post? Karena kita mengikuti ini post. Oke, lanjut. Post OP. OP ini apa? OP itu yang ini. Mana? Nah, ini nih OP nih. Jadi untuk menangkap si ini. Ya, menangkap. Dan ini juga saya membuat bilangan 1 dan bilangan 2 sama juga. Pos bilangan pertama dan juga pos bilangan kedua. Ini tuh biar apa? Ini tuh biar menangkap apa yang diisi oleh si input ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut lagi. Ini adalah logika yang menurut saya harus bolak-balik tanya Mbah Google atau sahabat. Nah, jika variabel pilih OP sama dengan pertambahan. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Kayak maksudnya apa sih? Variabel OP sama dengan. Aduh, maaf. Sama dengan pertambahan. Nah, ini maksudnya jika variabel OP itu sama dengan dia tuh akan mengecek gini aja. Gimana ya? Jika si user memilih pertambahan. Nah, di sini tuh tertulis jika si user memilih pertambahan, maka yang terjadi adalah di sini saya membuat variabel hasil tambah. Buat apa? Ini tuh untuk hasilnya. Hasil si pertambahan tadi. Nah, di sinilah gunanya function. Function itu tuh untuk mempermudah gitu. Mempermudah biar kita gak usah nulis kode banyak-banyak lagi. Di sini saya masukkan variabel bilangan 1. Ini tuh yang tadi ini, yang ini nih. Nah, bilangan 1, variabel bilangan 2. Lalu saya echo ini tuh bukan kurung buka, apa ya? B itu apa? B itu bold yang ada di HTML. Nah, titik ini apa? Titik ini adalah concat. Kalau di JavaScript itu seperti tambah lah. Tapi di sini bukan menambahkan sesuatu, kayak menambah saja, kayak menambah sesuatu.
ini tuh kayak jembatan lah, penghubung gitu. Nah, di sini saya memakai double quote bilangan 1. Bilangan 1 tuh yang mana? Yang ini. Nih. Jadi si user tuh nge-input semisal nomor 5, dia akan nomor 5. Nomor 6 akan nomor 6. Concat lagi sama dengan plus. Plus di sini tuh sebenarnya manual dan juga agar terlihat bagus. Concat lagi double quote spasi. Spasi ini buat apa? Biar ada jarak saja. Sebenarnya bukan cara efektif, tapi ya sudah. Nah, variabel bilangan 2 ini tuh yang mana? Yang ini nih. Biar si PHP ini tahu si user tuh nge-input nomor berapa. Terus lanjut concat lagi. Concat double quote sama dengan double quote lagi. Concat lagi. Variabel hasil tambah. Ini tuh yang mana? Yang ini. Yang tadi yang hasil tambah ini. Jadi si hasil pertambahan bilangan pertama dan bilangan kedua akan berakhir di variabel ini, di hasil tambah. Begitu juga seterusnya, else if variabel pilih P sama dengan pengurangan, dia akan begini juga. Semuanya sama. Tinggal diedit saja yang echo ini. Nah, saya juga menambahkan else. Else ini buat apa? Jika tidak ada operator yang dipilih, maka akan keluar pesan ini. Pilih dahulu operator yang mau dijalankan. Sekarang kita ke websitenya. Nah, kurang lebih seperti ini websitenya. Bisa dilihat, sangat sederhana sekali. Ya, nah, jadi di situ ada bilangan pertama dan kedua. Biar saya contohkan. Di sini saya masukkan angka 5. Dan bilangan kedua saya masukkan angka 6. Nah, di sini tuh ada pilih operator aritmatika, kita pilih di sini. Mau pertambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Di sini saya contohkan perkalian saja. Atau semuanya deh. Berarti kita mulai dari pertama dulu. 5 tambah 6 pasti 11 dong. Dan kita lihat pencet si button hasilnya ini. Boom. Output keluar 5 tambah 6 sama dengan 11. Kita lanjut lagi mencoba dengan angka yang sama. Pengurangan 5 kurang 6 adalah minus 1. Apakah benar? Boom, keluar juga minus 1 benar. Kita coba lagi. 5, 6. Sekarang perkalian. 5 kali 6, 30. Apakah benar? Boom, benar 30. Sekarang yang pembagian. Tulis saja 12 dibagi 6. 12 bagi 6 adalah 2. Apakah benar? Dan benar, 2. Wow. Nah, jika teman-teman tidak memilih operatornya, ini yang akan terjadi. 2 tambah 8. Dan kita langsung memilih hasilnya. Sedangkan si operator ini kita tidak pilih, dan ini yang akan outputnya keluar.
pilih dahulu operator yang mau dijalankan. Jadi sekian. Aduh, bocor ya udah. Jadi terima kasih telah mendengarkan saya berbicara. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.